Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah minggu, mari kita sejenak bersaat teduh. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk pada Minggu Rogate, minggu yang berarti berdoa. Berdoa sudah tidak asing bagi setiap orang yang percaya. Berdoa tidaklah sesederhana merangkai dan mengucapkan kata-kata. Berdoa adalah mengucapkan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang diucapkan. Karena itu, doa adalah bagian dari kehidupan iman kita kepada Tuhan di tengah sesama kita. Marilah kita nyatakan kehidupan iman kita dengan nyanyian dan doa kepada Tuhan dalam Minggu Rogate hari ini. Marilah kita naikkan pujian kita dengan bernyanyi dari nyanyian dengan hati yang bersyukur. Marilah kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbarilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus,
anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari KJ nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercelah, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub. Hamba-Nya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya, Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu dengan hati yang meluap, oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 26
ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 18, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari KJ nomor 282 ayat 2 dan 3. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian KJ nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Sejenak kita mendengar berita gereja. Salam buat kita semua. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Tema ibadah kita, doa ucapan syukur. Petugas ibadah, pengkhotbah, pendeta Esinaga, liturgos, penetua Esyagian Esahema, warta jemaat, calon penetua MF Siregar, doa syafaat Ibu MP Boru Pasaribu Eskep, song leader Ibu H Boru Damanik dan Ibu E Boru Sagala, organis Martin Manulang, tim IT Martin dan Manulang dan Rosi Tamariska. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan kita laksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 seperti biasa, masuk jam 10 WIB melalui channel GKPI Bandar Lampung. Yang ketiga, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Mei 2020. Yang pertama,
Aveno Leonal Mulya Utasoid. Kedua, Erik Epansus Simbolon. Yang ketiga, Liston Predo Napitupulu. Keempat, Anastasia Mayori Manik. Kelima, Nadia Caroline Simorangkir. Keenam, Maria Maelvira Pinta Uliboru Simanjuntak. Yang ketujuh, Juan Tristan Lumban Gaol. Yang kedelapan, Minda Siregar. Yang 9, Osben Panjaitan. Tak berkesudahan kasih Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan untuk petugas ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, pengkhotbah Pendeta Sinaga STH, liturgos Penatua DR Manalu, doa syafaat calon Penatua Tebor Nenggolan, song leader Ibu H. Bordamanik dan Ibu E. Borusagala, organis Martin Manulang. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, Bapa yang senantiasa setia memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, banyak hal yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, kesehatan, berkat-berkat, sehingga sampai hari ini Tuhan kami dimampukan dan boleh hadir dan boleh Tuhan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu apapun tidak bisa kami kerjakan. Kami tidak boleh berjalan satu langkah dengan baik tanpa pertolongan-Mu. Tapi kami amini dan kami percaya Tuhan, bahwa selama ini Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami Tuhan boleh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang senantiasa Kau berikan untuk setiap hidup kami. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami tidak senantiasa mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami Tuhan kurang setia. Banyak hal yang kami perbuat yang setiap kehidupan kami yang senantiasa Tuhan jauh dari Engkau. Ampuni Tuhan, sehingga tidak menghalangi setiap doa-doa yang akan kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu. Sucikan kami dari segala dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga tidak menghalangi setiap berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa syafaat untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan situasi dan kondisi pada saat ini Tuhan. Kadangkala kami sebagai manusia khawatir apa yang terjadi di negara kami. Secara umum Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, akibat pandemi COVID yang terjadi di negara kami. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan, walau 1000 rebah di sisi-Mu dan 10.000 di tangan kanan-Mu, tapi itu tidak menimpa-Mu. Itulah yang kami imani Tuhan, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami,
sehingga kami boleh terhindar Tuhan dari segala penyakit COVID yang terjadi hari ini Tuhan Yesus. Itulah yang kami imani dan kekuatan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bila kami berseru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak hal yang membuat kami khawatir Tuhan Yesus, baik dalam ekonomi kami yang saat ini yang kurang stabil Tuhan, pekerjaan kami yang kurang baik Tuhan. Engkau melihat Tuhan, usaha kami mungkin yang semakin menurun Tuhan. Semuanya Tuhan, hanya campur tangan-Mu yang boleh kami pertaruhkan Tuhan. Sehingga untuk masa-masa yang akan datang ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang boleh hadir menguatkan kami. Sehingga pandemi COVID yang terjadi pada saat ini boleh berlalu ya Yesus. Dan boleh kami kembali melaksanakan aktivitas kami dengan semula. Boleh perekonomian kami berjalan dengan baik Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Yesus banyak pekerja-pekerja yang harus Tuhan kehilangan pekerjaan, usaha yang harus tutup karena keadaan pada saat ini Tuhan. Anak-anak kami yang harus libur dalam waktu yang sangat berkepanjangan, membuat rasa nyaman kami yang kurang ya Tuhan. Dan kami juga tidak boleh beribadah, bersekutu bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan, kalaupun kami pada saat itu melakukan himbauan pemerintah dengan social distancing, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak senantiasa jauh. Kalaupun kami harus melaksanakan jarak yang berjauhan dengan saudara kami dalam sosial kami, tapi Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Ketika kami boleh berseru, kalau kami di rumah kami masing-masing, ketika kami ada 2-3 orang yang bersama-sama menyebut Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan setiap harapan kami serukan ke dalam tangan-Mu. Setiap apa yang kami rindukan Tuhan, boleh Engkau jawab. Sehingga setiap kekhawatiran kami Tuhan, kami sandarkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melewati setiap pergumulan yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus, mulai tingkat presiden sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah. Biarlah Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Teristimewa untuk pemimpin negara kami Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan dia hikmat surgawi Tuhan, beserta dengan jajarannya Tuhan, sehingga mereka boleh dimampukan untuk memberikan setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka berikan Tuhan boleh kami terima. Semua masyarakat kami boleh menerima kebijakan-kebijakan yang diberikan Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau mampukan mereka memberikan yang terbaik Tuhan, demi kerukunan, demi keamanan negara kami untuk masa-masa yang akan datang. Kami juga pertaruhkan Tuhan pada saat ini setiap garda depan yang melayani untuk pelayanan pandemi COVID ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang bersama-sama dengan mereka, baik para medis Tuhan, begitu juga keamanan Tuhan Yesus yang boleh berkolaborasi. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan leluasa, boleh bekerja dengan baik Tuhan, melaksanakan himbauan yang diberikan kepada mereka Tuhan, sehingga apapun keputusan-keputusan yang boleh diberikan, boleh kami laksanakan Tuhan. Boleh kami berintegrasi setiap keputusan-keputusan yang ada yang diberikan oleh negara kami. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, GKBI Bandar Lampung kami semuanya. Biarlah Engkau juga yang memberikan kami kesehatan, kekuatan yang prima untuk masa-masa yang akan datang. Teristimewa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa dalam doa Mang Penatua Jesse Tinja. Untuk jemaat kami yang lain juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau juga yang menjamah tubuhnya. Engkau berkati setiap organ-organ tubuhnya yang mengalami gangguan Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan. Boleh Tuhan bersama-sama dengan kami untuk masa-masa yang akan datang Tuhan, untuk bersekutu.
Jangan biarkan mereka lemah, berikan tetap semangat yang baik Tuhan. Tetap berikan mereka kekuatan sehingga mereka senantiasa menyerahkan setiap hidupnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga pada waktunya mereka boleh sembuh, boleh merasakan jamahan Tuhan dalam hidupnya, dan boleh mensyukuri setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka. Bapa di Surgawi, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah semakin tambahkan umur yang panjang, berikan kesehatan yang baik Tuhan, sehingga boleh melalui umur yang Kau berikan boleh mereka bekerja, melaksanakan setiap aktivitas, dan boleh mensyukuri setiap berkat-berkat yang Kau berikan untuk hidup mereka, sehingga boleh lebih setia mengikut Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, bakti bulanan, ucapan syukur. Biarlah Engkau berkati semuanya Tuhan, boleh kami pakai untuk pengembangan gereja-Mu Tuhan, untuk masa-masa yang akan datang, untuk pelayanan di gereja-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau semakin berikan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Engkau tambahkan sehingga untuk masa-masa yang akan datang, boleh mereka memberikan yang terbaik untuk keperluan gereja-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum bisa memberi. Biarlah Engkau sendiri juga yang turun campur untuk kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan kekuatan. Berikan mereka Tuhan solusi untuk boleh menyelesaikan yang perlu untuk hidupnya Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan. Jangan biarkan mereka dalam keputusasaan, dalam kelemahan, tapi Engkau sendiri yang hadir untuk menguatkan mereka, sehingga pada suatu saat juga mereka boleh menerima berkat dan boleh mempersembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga Tuhan mempertaruhkan seluruh majelis, Bapak Pendeta kami, seluruh yang bekerja di gereja kami ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, sehingga apapun yang kami alami saat ini tidak membuat kami lemah, tapi kami boleh semakin bersatu, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun program-program yang ada di gereja kami, boleh kami sehati Tuhan. Boleh kami bergandengan tangan untuk melanjutkan yang perlu dalam program-program yang ada di gereja-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui Bapak Pendeta. Engkau sendiri yang memberikan wahyu dan hikmat, sehingga setiap firman yang diberitakan boleh kami mengerti dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Banyak Tuhan warga-Mu yang boleh berpartisipasi dalam acara live streaming ini secara IT. Engkau memberkati semua, baik Tuhan pemain organis, semuanya jemaat-Mu yang boleh bekerja, yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau memberkati mereka, semakin tambahkan berkat-berkat sukacita. Engkau berikan kemampuan yang luar biasa Tuhan, sehingga dimampukan memberikan yang terbaik demi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang boleh kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh merencanakan, tapi Engkau hendak mula boleh terjadi untuk kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, setiap perbuatan kami yang kurang layak di hadapan-Mu, sehingga kami layak menerima berkat-berkat yang Engkau curahkan untuk setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari persiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita angkat nyanyian KJ nomor 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima
Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami. Hingga pada minggu ini kami boleh berada kembali untuk melayankan firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu kami boleh beroleh hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu lewat berita firman saat ini. Kiranya kuasa Tuhan menaungi dan dengan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate, tertulis di dalam 1 Kronika atau 1 Tawarik 17 ayat 16 hingga ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dan kita mengikutinya di dalam hati. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27 di bawah terang perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel
menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami akan sapa juga seluruh jemaat di lingkungan Resort Bandar Lampung, jemaat yang ada di Natar, jemaat yang ada di Wiyabung, dan juga jemaat yang ada di unit 2 serta di GKPI Bandar Lampung sendiri. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, juga kami sapa yang dapat mengakses ibadah GKPI Bandar Lampung dalam Minggu Rogate saat ini. Shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kami semuanya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini dari kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai dengan 27 dengan tema yang sudah ditentukan oleh gereja kita GKPI, doa ucapan syukur sehubungan dengan Minggu Rogate. Bapak Ibu, berdoa sudah menjadi hal yang sudah biasa kita lakukan sebagai orang yang percaya, pertanda kita sebagai komunitas Kristen untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, namun pada saat ini kita juga perlu merenung kembali apa yang selama ini kita doakan, atau tentunya dengan setiap doa-doa kita yang kita panjatkan, mari kita renungkan kembali sebagaimana dengan firman Tuhan saat ini yang mengangkat doa syukur Daud di dalam hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Berdoa rupanya bukan hanya rangkaian kalimat-kalimat saja yang diucapkan begitu saja, tetapi berdoa itu juga menyangkut sikap kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita mencoba merenungkan doa syukur Daud pada saat ini di dalam kehidupannya, sehingga doa-doa kita juga semakin lebih baik. Doa-doa kita, termasuk doa syukur kita, boleh semakin dekat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kita menyampaikan
setiap doa, memanjatkan setiap permohonan kita, atau menaikkan syukur terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang didoakan oleh Daud di dalam hal ini. Yang pertama dari doa itu rupanya disebutkan ada pengenalan diri terhadap Tuhan di dalam kehidupannya. Daud di dalam menyampaikan doanya, dia sangat mengenal dirinya dan membandingkannya dengan Tuhan, bahwa ia adalah seorang yang tidak layak. Dia adalah seorang yang sangat kecil. Dia adalah seorang yang tiada berarti dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu, Allah itu besar. Tuhan itu tiada bandingnya baginya jika diperhadapkan dengan dirinya. Inilah yang dilakukan Daud dengan doanya di dalam menyampaikan doa syukurnya. Ia mengingat dan merenungkan tidak ada apa-apa pun yang dia perbuatnya dibandingkan berkat yang Tuhan berikan kepada hidupnya, termasuk memelihara, menyelamatkannya, hingga membuatnya seorang yang sangat mulia dengan menjadi seorang raja bagi umat Tuhan. Bapak Ibu, inilah pengenalan daripada Daud di dalam doanya, sehingga ia sangat mengenal dirinya sebagai seorang yang fana, dan Allah adalah yang maha mulia, yang maha besar, sehingga ia patut bersyukur akan setiap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya, termasuk juga ke dalam keturunannya yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, yang kedua rupanya di dalam doa ini juga Daud bersyukur ketika Tuhan sudah memberikan janji akan keturunannya, akan keluarganya kelak setelah ia, walaupun ia tidak diperkenankan menjadi orang yang membangun bait Allah di dalam masa hidupnya, tetapi kepada keturunannya Salomo kelak, dia bersyukur dan mengamini ini dan mengimani ini janji Tuhan yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu, saya pikir ini perlu mengajar kita di dalam kehidupan ini ketika janji disampaikan kepada kita, atau kita belum diperlihatkan rencana Tuhan, tetapi Tuhan sudah menjanjikannya. Seturut dengan itu, Daud mengajarkan kita harus bersyukur dan mengimani, mengamini apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam janjinya, sehingga menaikkan syukur yang begitu besar atas pengenalan kita akan perbuatan Allah di masa lalu yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Daud melakukannya ketika ia pun tidak diperkenankan menjadi orang yang membangun bait Allah ketika itu untuk memuliakan dan memasyurkan kebesaran Tuhan lewat pembangunan itu. Tetapi dengan keturunannya ia tetap mengamini dan mengimani apa yang disampaikan Tuhan dengan janjinya. Dia tidak dapat merasakan apa yang dijanjikan Tuhan di masanya, tetapi ia pun bersyukur atas itu. Dia sangat bersyukur apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam janjinya, di dalam pembangunan akan keluarganya. Bapak Ibu, demikian saya pikir yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang bersyukur dengan setiap hal yang sudah direncanakan, dijanjikan, walaupun belum kita nikmati. Bersyukur akan segala hal, tentunya ini sudah kita dengarkan di dalam firman Tuhan seperti yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang dilayani ketika itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam Minggu Rogate ini juga kita diajak supaya mampu bersyukur dan mengamini serta mengimani setiap janji Tuhan, walaupun bukan kita yang menikmati saat ini, tetapi realisasinya mungkin kepada keturunan kita, kepada keluarga kita di generasi yang berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang boleh kita lihat sebagai doa daripada Daud akan rasa syukurnya dengan doa ini adalah pengenalannya akan Allah yang lebih daripada Allah-Allah lain yang ada di dunia ini. Daud begitu bersyukur akan perbuatan Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Daud melihat perbandingan Allah yang disembahnya, Allah yang dia layaninya, berbeda dari Allah-Allah yang lain di dalam kehidupan ini. Dia rasakan dengan setiap perbuatan Tuhan di masa lalu hingga kepada masanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat ia kenal dengan Allah yang Maha Kasih. Tiada yang dapat dibandingkan dengan Allah yang ada di dunia ini. Ketika pun ia melihat kuasa-kuasa Baal yang mungkin dapat memperlihatkan kuasanya, tetapi bagi Daud, dia mengenal Allah lebih besar, Allah lebih berkuasa, Allah lebih mampu dan lebih dapat untuk memeliharakan kehidupannya, sehingga ia tahu betul dan mempercayakan dirinya kepadanya. Doa yang seperti inilah yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal setiap hal yang kita doakan itu kepada Allah yang kita sampaikan itu. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenalnya? Apakah kita sungguh-sungguh sudah dapat melihatnya sebagai Allah yang besar, yang mampu memberikan setiap hal yang kita mohonkan itu? Masih banyak saya pikir yang masih ragu di dalam kehidupannya dalam hal mengenal Allah sebagai alamat daripada setiap doa-doanya. Walaupun mungkin berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan, apalagi bersyukur di dalam kehidupannya, namun sering ragu akan pengenalan akan Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Daud meneguhkan kita dengan doa ini. Mari kenal Allah yang sudah berbuat kepada kita, terlebih yang sudah kita ingat di dalam minggu-minggu yang lalu akan setiap perbuatan Tuhan yang harus kita nyanyikan. Harusnya ini sudah semakin menguatkan dan meneguhkan kita bahwa memang kita sungguh-sungguh melihat Allah yang besar di dalam Kristus Yesus yang tiada banding tadi, seperti yang dinyatakan Daud di dalam hidupnya kepada umat Israel. Allah itu tiada bandingnya. Ia yang memanggil dan bahkan ia sendiri yang menyelamatkan umatnya dan menjadikannya umatnya. Saya pikir tidak ada Allah yang mampu berbuat sedemikian di dalam kehidupan ini. Kuasa ilah apapun di dunia ini tidak akan melakukan hal yang khusus seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya doa-doa kita rupanya seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam hidupnya, bukan sekedar untaian kata-kata, tetapi di dalam hidupnya ia mengenal dan melakukan tindakan akan pengenalan hidupnya, mengamini setiap janji dan mengimani setiap hal yang disampaikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Kiranya kita juga melakukan hal yang sama di dalam doa kita, bukan sekedar ucapan untaian kata-kata, tetapi memang doa yang selalu harus kita lakukan, harus kita amini dan imani di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang semakin meneguhkan kami untuk menyampaikan doa-doa kami, terkhusus doa syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh kami karena benar-benar mengenal Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang lebih daripada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Kami sungguh merasakan syukur kami, walaupun kami tidak melihat dan merasakan apa yang Tuhan rancangkan dengan kehidupan kami, tetapi pada saat ini kami diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami harus bersyukur atas setiap rancangan Tuhan yang belum terrealisasi dengan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan akan setia menepati setiap janji Tuhan. Rancangan Tuhan tidak akan terhalang oleh apapun ketika Tuhan sudah menjanjikannya. Oleh karena itu, biarlah kami mengimani dan mengamini setiap janji Tuhan yang Tuhan sampaikan, terkhusus di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kami. Maka kami sungguh-sungguh boleh teguh dan boleh bersyukur akan setiap hal dari janji di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhanlah yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang berada di lingkungan pelayanan Resort Bandar Lampung. Jemaat kami yang ada di Natar, yang ada di Weyabung, dan juga yang ada di Unit 2. Tuhan berkati semuanya sehingga boleh bersukacita untuk bertahan hingga mampu melewati kesulitan pandemi COVID-19 ini. Jauhkan Tuhan mara dan bahaya penyakit dari setiap warga jemaat Tuhan. Ketika pun Tuhan kami merasakan hal yang sulit dengan kehidupan kami, kami yakin Tuhan memeliharakan kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami, keseharian kami. Tuhan tolong kami ketika kami menghadapi jalan yang sulit, Tuhan yang melancarkannya, Tuhan yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kami yang sulit. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada menopang kami, maka kami dimampukan untuk melewatinya. Pun demikian Tuhan, pada setiap orang yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, sentuh setiap warga jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, sehingga mereka boleh pulih kembali dan bersyukur kepada Tuhan, mengenal Tuhan di dalam setiap perbuatan Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap orang yang bekerja di dalam masa COVID sebagai garda terdepan, para medis, dokter yang menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID-19. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan kekuatan sehingga mereka tetap dapat melakukan pelayanan mereka untuk merawat yang sakit dan boleh bersukacita oleh karena dapat melayani dengan kasih melalui setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan juga meneguhkan mereka di dalam setiap hal sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan tangan kasih Tuhan di dalam menuntun mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana dari pemerintahan pusat hingga ke tingkat yang terendah di RT. Biarlah Tuhan juga yang menyokong setiap pemerintahan kami sehingga dapat bertahan
hingga melampaui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh negara kami ini, hingga kami boleh keluar dan pulih kembali seperti kehidupan yang normal biasanya, sehingga kami bersyukur dan melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, kiranya setiap gereja Tuhan topang dan Tuhan tolong di dalam setiap pelayanan ini, sehingga kami dikuatkan, diberi kemampuan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan jemaat di dalam setiap segi kehidupannya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan menaikkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Untuk menghantar kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita dihantar oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan hati mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau punya kerajaan dan Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara